Ajarku memberi, hati mengampuni ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamit. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Rehat Renungan Hati Sehat dari GBI Ngatinegara. Dan tentunya Bapak Ibu dan Saudara pada hari ini sedang mempersiapkan perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana kita akan memperingati yang ke-2022. Tetapi sayangnya di balik itu keadaan saat ini sedang mengalami hal yang sangat mengkhawatirkan dan menyesakan, di mana saudara kita di Cianjur sedang mengalami musibah gempa dan tanah longsor. Di samping itu juga saudara kita di Jawa Timur sedang mengalami musibah juga, yaitu erupsi Gunung Semeru. Terlebih dari itu, belum lama kita sudah mendengar bahwa ada ledakan bom di Jawa Barat. Itu situasi di dalam negeri Indonesia ini memang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua, dan terlebih situasi dunia, situasi pandemi yang masih mencekam, dan perang Ukraina juga belum ada kabar penyelesaiannya. Sehingga pada saat hari ini saya akan mengajak Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus untuk berdoa, memohon agar semuanya itu bisa terlewati dan kita akan masuk ke dalam tahun 2023. Kiranya Tuhan selalu memimpin kita dan kita tidak merasa khawatir lagi dengan selalu berdoa. Kita akan masuk di dalam renungan pada saat ini. Marilah kita baca di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Akan saya bacakan untuk Bapak, Ibu dan Saudara. Demikian bunyinya. Perikomnya judulnya Hal Pengabulan Doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, doa adalah sebuah komunikasi antara kita dengan Allah. Dan doa adalah sesuatu hal yang akan menjadi kenyataan. Hal ini bukan sekedar slogan, tetapi suatu kebenaran yang harus kita yakini dan merupakan kebutuhan penting bagi hidup manusia, terutama orang percaya, seperti nafas bagi kehidupan. Namun timbul pertanyaan, apakah di abad modern atau abad digital ini masih ada orang yang mempercayai doa? Sesungguhnya keraguan ini sudah ada sejak zaman Yesus. Sewaktu Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit. Dan di dalam khotbahnya di bukit, Yesus menegaskan, mengatakan, mintalah maka akan diberikan. Ketoklah, carilah, atau ketoklah. Ada 3 hal yang perlu kita garis bawahi di dalam renungan pada hari ini, yaitu mintalah.
berarti kita menyadari akan kebutuhan kita. Dan kita sadar bahwa Tuhanlah, Tuhan kita Yesus Kristus yang mampu untuk menyelesaikan semua permasalahan di dalam kehidupan kita. Mintalah berarti menyadari ketidakmampuan kita. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita akan membaca pula dalam Filipi pasal 4 ayat 6, di situ dijelaskan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dalam hal inilah kita harus sadar bahwa kita itu tidak mampu. Kita menyadari ketidakmampuan dan kita menyadari kebutuhan kita. Kita berarti kita sedang berharap kepada si pemberi atau kepada Tuhan kita, di mana Tuhan yang maha kuasa, yang mampu membuat mujizat. Sesuatu bagi manusia itu tidak masuk akal, tapi bagi Tuhan semuanya itu tidak akan menjadi mudah. Bagi manusia hal yang mustahil, tapi itu bagi Tuhan itu hal yang biasa, karena Dia yang empunya Tuhan dunia ini, yang menciptakan dunia ini. Carilah berarti tidak berdiam diri, tetapi berusaha. Artinya kita harus menggunakan potensi yang ada di dalam diri kita, baik mata, kaki, pikiran terlebih, untuk menyelesaikan sejarah permasalahan itu. Tapi kita mencarinya kemana harus kita mencari? Kita harus fokus juga, ini harus mencari kemana. Tentunya kita tidak bisa lepas pada mencari kepada Tuhan. Jangan cari kepada manusia atau bertanya kepada manusia. Kita harus menyerahkan segenap permasalahan kehidupan kita, permasalahan keluarga kita, itu kita bawa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi solusi dan memberi jalan. Dan jangan lupa, kita tidak boleh hanya berdoa tok, tidak melakukan apa-apa. Kita tidak berusaha atau kita tidak mencari kemana, artinya kita harus terus berusaha mencari sampai Tuhan itu tahu bahwa memang kita sungguh-sungguh membawa kerinduan kita, hal yang kita bawa atau yang kita rindukan itu pada Tuhan. Dan ketoklah, artinya mengketok itu artinya berulang-ulang ya, supaya kalau kita mengetok itu tok gitu mungkin ya belum dengar ya, tapi kalau kita mengetok berulang-ulang, tok, artinya kita berulang-ulang. Jadi kita melakukan doa ini jangan hanya kalau pas kita butuh saja. Kita pas butuh, pas kita dalam kesesakan, kita baru datang kepada Tuhan. Pas kita tidak membutuhkan, pas kita sakit, kita datang kepada Tuhan untuk doa. Tapi kita harus terus-menerus. Jadi kita harus berusaha dalam keadaan apapun, suasana apapun. Kita harus tetap datang dalam doa, membawa doa pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan hanya pas kalau butuh saja baru datang kepada Tuhan. Nah, ini hal yang sering menjadi halangan bagi orang percaya. Biasanya kalau pas ada berkat sukacita, lupa. Dengan doa itu lupa. Tapi pas sedang mengalami kesesakan, baru datang kepada Tuhan. Dan kadang kita waktu mendapat pas pergumulan permasalahan dalam kehidupan kita terjadi, kita sering melupakan Tuhan. Kita datang kepada orang mungkin yang dianggap orang pinter atau paranormal untuk memberi solusi. Hal inilah yang menjadikan tangan Tuhan itu menjadi kurang panjang. Telinganya menjadi tidak mendengar doa kita. Karena apa? Karena kita salah dalam mencari
solusi di dalam hal berdoa ini. Jadi dalam berdoa kita harus ketok hatinya terus menerus. Ada contoh di dalam Lukas pasal 18 ayat 20 dikatakan bahwa itu ada seorang hakim yang tidak takut apapun. Dan ada seorang janda, tapi dia tidak jemu-jemunya selalu datang kepada hakim itu supaya perkaranya dimenangkan. Akhirnya apa? Malah kita lihat di dalam Lukas pasal 18. Di situ ada tentang dikatakan bahwa katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Apa kata Tuhan Yesus? Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu untuk menolong mereka? Jadi itulah Bapak Ibu Saudara mengenai mintalah, carilah, ketok dan ketoklah. Dan marilah kita tetap setia dalam doa, jangan kendor. Ada doa pribadi, ada doa Rabu, ada persekutuan doa di dalam Gerwil atau KPW. Marilah kita selalu hadir dan memohonkan doa kita maupun berdoa untuk saudara-saudara kita, pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya Tuhan selalu menyertai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan tadi saya mengatakan bahwa doa adalah sesuatu hal yang akan menjadi kenyataan. Ini bukan sekedar slogan. Jadi kalau kita sudah melakukan mintalah, carilah, ketoklah, tapi jangan lupa jaminan Kristus bahwa mereka yang meminta apa, yang menerima apa yang mereka minta itu dilandaskan pada beberapa hal. Yaitu satu, kita harus mencari kerajaan Allah. Yang kedua, menyadari kebaikan dan kasih Allah selaku Bapa. Selaku Bapa artinya bahwa Bapa yang di dunia ini kalau dimintai roti tidak akan memberikan batu. Demikian juga Bapa kita yang di surga, kalau kita selalu meminta, Dia akan memberikan apa yang kita berikan. Dan jangan lupa berdoalah sesuai dengan kehendak Allah. Jangan menuruti kehendak pribadi kita atau kita sehingga kita berdoa untuk kepentingan pribadi kita, dan memelihara persekutuan dengan Kristus. Amin. Sampai jumpa di tahun 2023. Terima kasih. Ketika hatiku telah disakiti,